Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Dina Tania, ST-MT. Dengan nomor NIDN 051 805 8202. Dengan nomor NUPTK 785 076 066 123 1162. Saat ini, saya merupakan dosen tetap dari program studi Teknik Geologi Strata 1 pada Fakultas Teknik di Universitas Akprin Indonesia. Dan saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bagian Pengawasan Internal dari Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi. Latar belakang studi saya, yakni saya menempuh jurusan Teknik Geologi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, lulus tahun 2006. Kemudian saya melanjutkan Magister Teknik Geologi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, lulus tahun 2013. Saya kemudian mengambil Diklat Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional atau Pekerti pada Universitas Pasundan pada tahun 2022. Saat ini, berdasarkan SK Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan dengan nomor 023 123 Skep Rek 2 2024, saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah Paleontologi Umum pada semester 2 yang merupakan mata kuliah wajib dengan nomor kodenya yakni TGP 1202 yang meliputi 3 SKS yang terdiri dari 2 perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Tentang mata kuliah paleontologi, yakni terkait ilmu tentang fosil. Yang dipelajari mahasiswa adalah fosil terkait vertebrata maupun invertebrata serta fosil tumbuhan. Dengan kompetensinya yakni fosil yang tumbuh pada zaman geologi atau waktu tertentu, yang hidup juga pada lingkungan tertentu serta mempelajari evolusinya. Mata kuliah ini dilengkapi pula dengan praktikum, di mana mahasiswa berkompetensi untuk mendeterminasi fosil dari anatomi dan morfologi serta mengetahui taksonominya. Dilengkapi pula dengan field trip ke lapangan, guna melihat langsung kondisi fosil, keterdapatannya sebagai Thanatoconus atau Bioconus di lapangan, serta hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang lain yakni seperti petrologi atau batuan, serta morfologi pada geomorfologi dalam analisis keruangan dan waktu geologi. Terkait capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah Paleontologi Umum meliputi aspek pengetahuan, yakni pada P1 untuk menguasai konsep teoritis sistem dinamika bumi dalam tata ruang dan skala waktu geologi. Kemudian P2 untuk menguasai konsep teoritis pengetahuan dasar geologi mencakup siklus batuan, siklus tektonik, iklim dan evolusi cekungan. Kemudian keterampilan umum meliputi K1 yakni mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ataupun implementasi IPTEX yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mata kuliah ini dilengkapi pula dengan capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK yang meliputi 3 CPMK, terdiri dari CPKM 1, yakni untuk memahami hubungan fosil dengan ilmu lainnya dan manfaatnya lingkungan hidupnya dalam ruang dan waktu geologi. Kemudian CPMK 2 terkait memahami pemetaan dan analisis keruangan dalam suatu wilayah dan waktu tertentu atau C2. Kemudian CPMK 3 yakni memahami fosil, syarat terbentuknya fosil, proses pemfosilan, fosil jejak dan hubungannya dengan siklus batuan, siklus tektonik, iklim dan evolusi yang merupakan C2.
Sedangkan metode pembelajaran untuk paleontologi terdiri dari tatap muka atau luring dan daring. Untuk tatap muka atau luring dilakukan di kelas dan laboratorium, kemudian lapangan, dan diakhiri kunjungan kita ke museum. Untuk metode pembelajaran terkait daring, itu menggunakan LMS ataupun Learning Management System, kemudian grup WhatsApp dan email. Untuk mekanisme perkuliahan, itu dilaksanakan 1 kali setiap minggu untuk perkuliahan maupun praktikum. Dalam 1 semester ada 16 kali pertemuan, termasuk ujian baik itu ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Untuk praktikum dilaksanakan selama 12 kali termasuk responsi yang dilaksanakan setelah minggu ketiga pada perkuliahan. Sedangkan bidang kajian dalam ilmu paleontologi menitikberatkan pada 1 syarat terjadinya fosil, kemudian proses pemfosilan, ketiga manfaat paleontologi, keempat metode penelitian paleontologi, kelima invertebrata, vertebrata dan tumbuhan, serta dilengkapi dengan studi kasus baik di dalam maupun di luar negeri, serta hubungannya dengan ilmu lainnya baik itu peteorologi, geomorfologi, geologi sejarah, paleoklimat, dan potensi geologi. Sedangkan untuk sistem penilaiannya meliputi 7 hal, yakni presensi sebanyak 10%, tugas 1, 2, 3, dan 4. Tugas 1 5%, tugas 2 10%, tugas 3 10%, tugas 4 yakni praktikum sebanyak 20%. Sedangkan bobot untuk ujian baik itu UTS maupun UAS itu sebanyak 25%, dengan total yakni 100%. Kontribusi saya selaku dosen pengampu mata kuliah paleontologi umum antara lain meliputi buku yang saya persiapkan setiap 1 tahun ajaran, meliputi buku panduan praktikum paleontologi, buku panduan field trip ke Sangiran. Sedangkan kontribusi meliputi publikasi baik untuk penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, meliputi variasi komposisi dinding cangkang fosil foraminifera bentonik guna penentuan lingkungan pengendapan di daerah Sungai Oyo, Desa Beji, Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul. Yang kedua, yakni analisis paleoekologi berdasarkan foraminifera bentonik pada formasi kerek di daerah Wonosegoro dan sekitarnya, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Untuk publikasi yang terkait dengan pengabdian masyarakat, yakni meliputi Prehistoric Rain Cookies, Geological Inspired Culinary Creation, Promoting Local Social, Cultural, and Economic Empowerment. Untuk hak cipta, saya juga berusaha mengaplikasikan bagaimana paleontologi diterapkan dalam kulineri salah satunya, yakni yakni terdiri dari ciwi kasava fosil, cigon numulites, kemudian kue cookies hujan purba. Berikut salah satu micro teaching ataupun pembelajaran di kelas. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Hari ini kita jumpa lagi. Di hari yang cerah ini kita mata kuliah paleontologi. Kemarin sudah field trip ke Sangiran? Sudah. Oke, hari ini kita akan membahas apa yang kita kunjungi kemarin. Oke. Nah, ini tentang Sangiran. Dia masih di Central Depression, kemudian dia dikontrol oleh 3 gunung. Gunung apa saja yang ada di sana? Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu. Oke, Merapi sama Merbabu di sebelah mana? Barat. Lawu di sebelah? Timur. Oke. Akibat kompresi tersebut terbentuk sebuah dom. Sebuah dom. Tapi kemudian dia mengalami deformasi.
Yang menyebabkannya itu adalah sebuah sungai. Sungai apa yang membelah dom tersebut hingga tersingkap batuan yang tua sampai sekarang? Sungai Cemoro. Kalian jumpa nggak Sungai Cemoro kemarin? Jumpa. Iya, dari formasi Kalibeng itu ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Di Sangiran itu kan tersusun dari beberapa batuan yang ada di mayoritas oleh batuan vulkanik sama sedimen. Ada yang tahu formasi yang tersusun di sana siapa? Oke, silakan. Baik Bu, izin menjawab. Saya Nurhati Safira. Jadi formasi yang paling tua itu ada formasi Kalibeng, formasi Pucangan, formasi Kabu, dan paling muda itu ada formasi Notopuro. Oke, formasi Notopuro yang paling muda. Satu persatu kita flashback ya, field trip kemarin. Yang paling tua formasi apa? Kalian ketemu di sana seharusnya kan ada 4 litologi, yakni Lanau, kemudian Batu Gamping, kemudian Lempung sama Lanau. Kita jumpa kemarin ada Batu Lempung. Ada fosilnya nggak? Ada. Di sana ada Turitella sama Corbicula. Ada ketemu Corbicula? Ada. Yang mana Corbicula? Sebelah kanan. Oke, sebelah kanan ya. Jadi di sana ukurannya besar atau kecil? Kecil. Litologi dari Batu Lempung. Batu Lempung yang di sana memiliki khas, yakni warna biru. Iya, benar kayak gini ya kalian jumpa kemarin? Iya. Pertanyaan saya, kenapa warnanya biru? Baik Bu, izin menjawab. Perkenalkan saya Fendri. Bu Kenala, kenapa sampai Batu Lempung itu bisa berwarna biru? Karena proses pengendapan dari lempung biru itu dia berada pada lingkungan laut, sehingga komposisi mineral yang ada di lempung biru itu dia dapat mempengaruhi sehingga warna dari lempung biru itu dia jadi warna biru. Terima kasih. Oke, terima kasih Fendri. Jadi gini, lempung biru dari formasi Kalibeng itu terbentuk di laut. Ya, laut terbuka dengan komposisi, ini kebetulan ada paper yang menceritakan kenapa lempung itu yang berwarna biru. Dia sudah melakukan uji, yakni XRD, kemudian ECPIS, kemudian dia dapat bahwa mineral yang ada dalam lempung biru itu tersusun oleh mineral kaolinit, ilit, smektit, kuarsa, kalsit, dan dolomit, dan memiliki kandungan oksida, yakni Si2 sama AlO2O3. Ya, kemudian ada lagi FeO2 dan CaO. Nah, yang paling yang paling spesifik dari mineral yang ada, dia mempunyai mineral ini, unsur tanah jarang, yakni Ce, dan barium Ce sama strontium. Nah, kenapa Ce ini penting? Karena ternyata unsur radioaktif dari Ce ini menunjukkan bahwa dia terbentuk pada lingkungan yang anoksik. Ya, jadi dia perlahan dari Kalibeng yang laut dalam, pelan-pelan dia menuju ke Kalibeng yang laut dangkal. 2 kali fase transgresi, regresi, terakhir dia menghasilkan lempung biru dengan kondisi anoksik yang dicerminkan dari sini. Ce menunjukkan kalau kondisinya anoksik. Kemudian pertanyaan kita yang belum terjawab, yakni kenapa warnanya biru. Di sini ada mineral FeO2 sama Cl. Nah, Fe itu salah satunya menunjukkan pada kondisi reduksi, dan karena kondisi reduksi itu menjadikan ferrous menjadi ferrik hingga berwarna biru pada lempung. Jadi makanya kalian nanti dari ini kan semester berapa? 2. Sudah dapat geokimia? Nah, karena geokimia itu akan menjadi mata kuliah wajib, dia akan menjawab petrologi dari sebuah batuan. Bisa menjawab genesa kan? Bisa menjawab historis kan? Dari mineral yang ada. Kayaknya simple, hanya berupa batuan lempung, tapi cerita dari mineral yang terkandung bahwa dia bisa menjelaskan lingkungan pengendapan dan kenapa warnanya seperti itu. Adakah warnanya yang abu-abu? Ada kan? Ada juga yang agak gelap, ada yang terang kan? Dan di sini berbeda karena agak kebiruan. Oke? Kita next ya. Berikutnya, dari formasi Kalibeng menuju ke Pucangan.
Pucangan. Oke, di Pucangan itu ada endapan lahari, kemudian ada lempung hitam. Kita jalan kemarin di sini becek-becek kan? Lengket semua sepatu kalian, bootnya, kemudian ada tanah diatom. Di lempung hitam, perlahan dari formasi Pucangan, dia mengalami perubahan lingkungan pengendapan semakin menjadi lebih dangkal. Kondisi Mars, kondisi estuarine, ada tidal flight, itu mencerminkan kondisi dari Pucangan. Karena dia sudah mulai bergeser dari daerah yang tadinya laut dangkal dengan salinitas tinggi, bergeser ke daerah yang transisi dengan salinitas kadar garam yang lebih rendah, otomatis kira-kira fosilnya berubah nggak? Berubah juga nggak litologinya? Nah, litologi yang kalian jumpai adalah batuan lempung berwarna hitam. Ada jumpa fosil ini nggak? Jumpa kan fosil ini? Ada berapa fosil yang dijumpai? Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alkanalia. Kami menjumpai fosil Melanoides pala, Viviparus congenus, dan Melamia javanica. Oh ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Saja Darendra. Di sini kami juga menemukan fosil Orbicula javanica dan Pilonaria orientalis. Sudah sempat dideterminasi? Sudah. Jumlahnya bukan hanya satu, tapi melimpah. Dan ukurannya besar atau kecil? Tebal atau halus tesnya cangkangnya? Tipis kan? Lebih tipis. Dan tipisnya cangkang sama ukuran yang kecil-kecil menunjukkan betapa sedikitnya source untuk karbonat terbentuknya sel. Karena dia dengan jenis daerah yang hiposalin, artinya daerah dengan salinitas yang rendah. Oke. Saya mau nanya, kalau disebutkan tadi 5 apa 4 atau 6 tadi oleh saudari Lutfi sama Satya, berarti saya mau cek keseluruhan. Ada ketemu melanoides ini? Atau ini melanoides pala? Kemudian apakah ketemu brotia? Enggak ada. Kemudian di sini ada ketemu? Yang mana? Melamia javanica. Ini kayak yang banyak ya di sana ya. Kemudian di sini berikutnya ada jumpa? Enggak ada. Kemudian di sini. Di sini ada enggak? Yang sebelah kiri ini apa namanya? Elongaria. Kalau ini? Limpah ya kalau dua jenis ini. Nah, kemudian yang istimewa di singkapan yang kita jumpai kemarin bahwa di bawahnya kita ketemu batu lempung berwarna kemudian di atasnya ada tanah diatom. Kalian sudah sampling di sana? Kemudian sudah deskripsi litologinya? Sekarang saya mau tanya, batu lempung. Batu lempung itu ukuran skala Wentworth-nya berapa? 1/25? Iya, 256. Kemudian komposisi dari batu lempungnya sudah ditetes HCl? Sudah. Ada reaksi nggak? Ada. Berarti dia mengandung karbonat. Kemudian di atasnya itu ada apa? Tanah diatom. Pertanyaannya, tanah diatom ini komposisinya yang di bawahnya itu batu batu lempung dengan komposisi karbonat bertemu dengan tanah diatom yang komposisinya silika. Kenapa kira-kira? Saya Bu. Ya silakan. Ya, baik Bu, saya Irsad, mungkin izin buat mencoba menjawab ya Bu. Ya, silakan. Nah, kenapa formasi pucangannya itu karbonatan, sementara diatomnya itu lebih ke silikaan. Yeah. Nah, itu dikarenakan untuk formasi pucangannya tersendiri ini itu lebih lingkungan pengendapannya lebih ke arah laut dangkal, mungkin hingga transisi ke estuarin Bu. Kemudian di situ terjadinya regresi atau bisa kita katakan sebagai bergesernya muka air laut ke arah cekungan, sehingga merubah si formasi pucangan tersebut menjadi lingkungan yang lebih ke darat, sehingga ketika
diendapkannya formasi atau tanah diatom ini itu posisinya sudah di lingkungan darat sehingga lebih prospek buat terjadinya silikaan ketimbang karbonatan di lingkungan darat. Mungkin begitu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih detail penjelasannya. Jadi yang bermain di sini adalah perubahan lingkungan. Jadi pertanyaannya, kita kan sudah tahu nih jawabannya. Kenapa berubah litologinya? Karena perubahan lingkungan. Sekarang berikut next questionnya itu adalah kenapa lingkungannya berubah? Tadi sudah dijelaskan oleh Masnya karena regresi kan, penurunan muka air laut. Otomatis lautnya yang dulunya dalam menjadi lebih dangkal. Yang menyebabkan lautnya turun itu ada beberapa faktor. Satu, tadi apa Mas? Bergesernya menuju ke darat. Nah, bisa dikontrol oleh tektonik. Ingat, itu berada pada zaman Pleistosen. Kalau zaman Pleistosen, selain tektonik, apalagi yang bekerja kira-kira lebih mungkin? Apa kira-kira? Perubahan iklim. Terjadi iklim apa pada zaman Pleistosen? Zaman es. Jadi ada 3 yang bekerja untuk mengubah lingkungan pengendapan. Satu, itu adalah tektonik. Yang kedua, itu apa? Perubahan iklim. Iklim berubah. Bisa juga karena konstruktif, karena kegiatan vulkanisme, karena kan pembentukan dari bodi dari gunung api, atau kolaborasi dari salah 2 ini. Jadi bisa antara tektonik dengan iklim, bisa iklim dengan vulkanik, karena vulkanik di situ terbukti dia menyebabkan dom, iya kan? Saat dia seperti ini kemudian menjadi dom akan lebih tinggi kan? Nah, jadi lautnya akan lebih dangkal. Tapi itu yang terjadi nanti. Nah, kalau di sini kenapa lautnya lebih dangkal? Apakah lebih dominan tektonik atau lebih dominan iklim berubah atau kegiatan vulkanisme? Saya jawab semuanya berjalan karena di sana ada 3 gunung, yakni apa tadi? Merapi, Merbabu, sama Lawu. Ini tetap memperlihatkan apa tadi? Kegiatan vulkanisme karena pucangan bagian bawah ada endapan laharik. Jadi checklist ini ada kegiatan, yang ini ada kegiatan vulkanisme. Kemudian tektonik, seiring berjalan di sini ada deformasi yang terjadi, yakni terbentuknya beberapa sesar-sesar, ya. Nah, kemudian naik lagi ke atasnya itu di Pleistosen yang paling dominan adalah iklim, karena di sini terjadi zaman glasiasi, yakni zaman es. Zaman dimana suhu bumi itu mengalami penurunan dan ice cap yang ada di kutub utara sama kutub selatan itu semakin meluas. Nah, sungai itu mengerosi litologi ini. Kemudian dia akan transport. Setelah tertransport, dia akan mengalami sedimentasi. Nah, sekarang ceritanya di sini. Itu yang terbentuk fragmennya kemarin, ukurannya apa kira-kira bereaksinya? Bongkah, berangkal, sekitar gitu kan? Ya, bongkah, berangkal. Jadi selama sedimentasi, ini kan menggerus batuan yang ada di sini. Bentar, itu litologinya semennya apa? Karbonat. Berarti ini berupa litologinya adalah batu apa yang lapuk ini? Batu gamping. Nah, jadi batu ini gamping ini lapuk, kemudian dierosi oleh sungai. Setelah itu dia mengalami transportasi. Seiring berjalannya transportasi, saat energi lemah lebih besar berat jenis daripada fluidanya, dia akan mengalami deposisi pengendapan. Pengendapan yang di bagian lebih awal itu akan menjadi litologi berupa breksis.
Kalau yang di sini dia akan menjadi konglomerat KGL. Makanya terbentuk lensa. Kenapa? Kalau daerah itu dulunya dilewati oleh sungai. Kalau nggak dilewati oleh sungai, nggak akan ketemu kan bereaksi sama konglomeratnya. Oke, itu ya pembatas antara Kabu sama Pucangan. Oke, ini kemarin kita ke Museum Dayu dan kita juga lihat sikapan yang ada batu pasir silika. Kalau itu menunjukkan sungai. Kemudian ke formasi terakhir, ya ini apa ini? Notopuro itu banyak ditemukan artefak ataupun alat serpih, alat-alat ini dari dari Sangiran. Sekarang pertanyaan saya, kita jumpa ini di LP yang pertama. Litologinya apa? Ya, silakan. Jadi kadang kalau membeku di dalam dia akan tumbuh kristal, tapi saat dia mengalir dia akan polanya arahnya ke sana. Samalah dengan ini. Gini, kenapa ada dia itu karena ini contohnya, karena dari dulu sampai sekarang ada sesar-sesar yang naik yang saya sampaikan di depan tadi itu, yang menembus sampai formasi Kalibeng. Dia membawa lumpur naik ke atas, ada fosilnya juga menyembur naik ke atas karena ada tekanan, tapi dia membawa gas metan. Beracun nggak itu? Beracun. Nah, selain ada erupsi gunung api, mereka diserang di segala arah, bahkan sampai sekarang itu masih ditemukan di di sawah-sawah di sekitar sana ini. Rembesan air asin yang ada di sana. Dan ini sudah dianalisis kandungannya apa saja, bisa juga berguna untuk kesuburan tanah lahan pertanian saat ini, tapi saat dulu itu berbahaya. Itu kemudian jadi perubahan iklim dari arid, kemudian dia hadirnya tektonik, jawabanmu tektonik tadi area menegaskan kalau itu karena struktur muncul vulkano ada gas. Kemudian berikutnya, ini kan ada titik-titik bor. Kemudian dari bor ini ada litologi yang dijumpai, kemudian dilakukan korelasi bahwa bed yang di sini dari formasi Kabu itu muncul manusia purba P7, P8, P3. Di atasnya menunjukkan spesies yang berbeda lagi. Tapi ada yang istimewa di sini bahwa memang ada lahar, iya kan? Kemudian juga ada turf yang merupakan aktivitas dari gunung api plus pumice. Yang paling istimewa itu di sini ada yang nomornya T, tektit. Ada yang tahu tektit? Pernah dengar tektit? Tektit itu bukan aktivitas yang terjadi dari dalam bumi. Dia akibat asteroid impact. Iya, jadi saat ini asteroid menabrak atmosfer kita, dia akan bergeser dengan atmosfer, kemudian dia akan meluruh. Kalau dia habis, dia akan menjadi hujan meteor saja, iya kan? Tapi kalau misalnya dia tidak habis, dia akan menjadi batuan meteor. Yang pernah dengar condrit kan? Salah satunya, condrit itu nama meteorit. Pernah dengar bilitonite? Bilitonite itu nama meteorit. Bilitonite. Bilitonite itu ini namanya. Bilitonite. Ite itu artinya batuan. Kalau kamu sebut granit, ini grain berbutir, tapi sebenarnya ite batuan yang berbutir. Kemudian syenit, kemudian andesit ite semua kan? Itu batuan. Nah, pasti dijelaskan kayak di Petro. Nah, bilitonite ini meteorit. Dan saking satu pulau itu banyak ininya, dia akan menjadi suatu nama pulau di Indonesia. Pulau apa? Pulau Belitung. Pernah dengar? Pulau Laskar Pelangi itu? Pernah dengar? Di situ banyak bilitonite. Hingga di sana oleh-oleh saat ke daerah Laskar Pelangi, selain ada timah, ada gemstone yang berwarna hitam.
Makanya disebut batu satam. Pernah dengar batu satam? Kalau orang jualan itu dia bilang cincinnya ini ada magnetnya. Iya kan? Dia bilang ini jenisnya khusus. Iya, ekstra dari luar, ekstravaganza karena dari ekstraterestrial, dari luar bumi. Itu. Ya, jadi karena itu salah satu dari 3 hipotesis yang menyebabkan punahnya manusia purba di Sangiran. Oke, kita sudah field trip ke sana, kita sudah analisis, review hasil field trip kalian dan akan disiapkan nanti pada saat responsi di praktikum. Untuk itu, untuk menegaskan sampai mana kalian kesiapannya dalam pembahasan terkait ini, materi yang kalian dapatkan, saya bagi kalian menjadi 8 kelompok. Kemudian itu tertuang di LMS. Silakan cek di lms.akprin.ac.id. Kemudian silakan kumpulkan tugasnya 2 hari dari sekarang. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas atensi dan keaktifannya pada hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Say.